Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Meskipun kali ini kita masih belum bisa bertatap muka, tapi Bu Guru berharap kalian tetap semangat untuk belajarnya ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Bu Guru akan absen kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, ternyata hari ini hadir semua. Untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa yang masih ingat di sini? Apa materi yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin? Ya, betul sekali. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tema 4, yaitu tentang bersih itu sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema 5, yaitu tentang aku cinta Nabi dan Rasul. Bu Guru memiliki satu kisah tentang Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Silahkan kalian tonton baik-baik ya cerita yang Bu Guru sampaikan. Di akhir cerita nanti, Bu Guru juga akan memberikan pertanyaan kepada kalian semua terkait dengan kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Silahkan ditonton baik-baik ya. Pada suatu masa di kota Mesir, hiduplah seorang raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja yang terkenal kejam dan zalim. Dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh seluruh rakyatnya. Pada suatu malam, Fir'aun pun bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat negeri Mesir yang ia pimpin terbakar habis dan seluruh rakyatnya mati, kecuali seorang dari keturunan Bani Israel. Karena mimpinya itu, Raja Fir'aun pun memanggil semua peramal yang handal untuk datang ke istana dan mengartikan mimpinya tersebut. Salah satu dari peramalnya pun mengatakan bahwa suatu hari akan datang seorang laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaan Raja Fir'aun. Mendengar hal itu, Raja Fir'aun pun menjadi marah. Lalu ia pun memerintahkan seluruh prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari keturunan Bani Israel. Di tengah kondisi yang mencekam itu, lahirlah seorang bayi laki-laki keturunan dari Bani Israel. Yukabat, ibu dari bayi laki-laki itu, merasa sangat ketakutan. Ia takut jika bayi yang ia lahirkan akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Yukabat pun berdoa kepada Allah agar Allah melindungi bayi laki-laki yang ia lahirkan. Akhirnya Yukabat pun mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menghanyutkan bayinya itu ke sungai. Dengan berat hati, Yukabat pun menghanyutkan bayi laki-lakinya ke sungai Nil. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bayi laki-laki itu pun ditemukan oleh ratu yang bernama Asiyah. Dan ternyata Asiyah adalah istri dari Raja Fir'aun. Akhirnya bayi laki-laki itu pun tinggal bersama Raja Fir'aun dan istrinya dan diberi nama Musa. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Musa pun semakin tumbuh dewasa. Ia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dirinya bukanlah anak kandung Fir'aun. Musa diberi petunjuk oleh Allah agar ia melawan Fir'aun yang kejam dan zalim. Dengan keberaniannya, Musa pun mendatangi Raja Fir'aun di istananya. Ia berbicara kepada Raja Fir'aun dan akhirnya terjadi perdebatan yang sangat luar biasa di antara keduanya. Raja Fir'aun pun berkata, "Siapa kau? Apa maksud kedatangan kau kemari?" Lalu Nabi Musa pun mendekatinya dan menjawab, "Saya adalah Musa, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Apa? Musa?" "Ya, aku adalah Musa, orang yang dulu engkau asuh. Lalu engkau pula lah yang menyuruh pengawalmu untuk membunuhku." Lalu Fir'aun pun menjawab, "Bukankah aku yang telah mengasuhmu waktu kau masih kanak-kanak dan tinggal bersamaku? Sungguh, kau adalah anak yang tidak tahu balas budi. Mengapa sekarang kau datang kemari dan tiba-tiba kau mengaku sebagai utusan Tuhan? Tuhan yang mana?" Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. "Jika kau berani menyembah Tuhan selain aku akan menangkap dan membunuhmu." Fir'aun pun menantang Nabi Musa. Nabi Musa diminta untuk melawan para tukang sihir andalan Raja Fir'aun. Dengan gagah berani, Nabi Musa pun menerima tantangan Raja Fir'aun. Kemudian para tukang sihir itu pun mulai memperlihatkan sihir mereka. Mereka mengeluarkan tali-tali dan kemudian tali-tali itu berubah menjadi ular yang sangat banyak. Melihat hal itu, Nabi Musa pun mulai berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Ia meminta agar ia diberikan petunjuk untuk menghadapi para tukang sihir itu. Kemudian Allah pun memberikan petunjuk kepada Nabi Musa agar Nabi Musa melemparkan tongkatnya kepada ular-ular tukang sihir itu. Setelah tongkat Nabi Musa dilemparkan, kira-kira apa ya yang terjadi? Atas izin Allah, tongkat Nabi Musa pun berubah menjadi ular yang sangat besar. Lebih besar dari ular-ular yang dimiliki para tukang sihir. Kemudian ular Nabi Musa pun memakan habis seluruh ular para tukang sihir itu. Melihat hal itu, Fir'aun pun menjadi sangat marah. Kemudian Raja Fir'aun meminta seluruh pasukannya untuk mengejar, menangkap, dan membunuh Nabi Musa. Dengan pasukan yang sangat banyak, Raja Fir'aun pun mengejar Nabi Musa hingga akhirnya mereka bertemu di Laut Merah. Setelah sampai di Laut Merah, Nabi Musa pun melihat Fir'aun dan pasukannya yang sangat banyak. Kemudian Nabi Musa pun
berdoa kepada Allah agar ia diberi petunjuk untuk menghadapi Raja Fir'aun dan pasukannya yang sangat banyak itu. Allah pun menjawab doa Nabi Musa. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Subhanallah, atas izin Allah, Laut Merah pun terbelah menjadi dua dan menjadi sebuah jalan. Akhirnya Nabi Musa beserta para umatnya melewati Laut Merah itu. Karena jarak yang sudah dekat, akhirnya Fir'aun dan pasukannya pun ikut menyeberang Laut Merah. Bahkan Fir'aun dan pasukannya bisa melewati Laut Merah hingga sampai ke tengah. Setelah Nabi Musa dan para umatnya berhasil menyeberang Laut Merah, Allah memberikan petunjuk untuk memukulkan kembali tongkat Nabi Musa ke Laut Merah. Setelah Nabi Musa memukulkan kembali tongkatnya ke Laut Merah, kira-kira apa ya yang terjadi? Subhanallah, atas izin Allah, Laut Merah pun kembali menutup. Dan akhirnya Raja Fir'aun yang kejam dan zalim itu pun tenggelam bersama pasukannya di Laut Merah. Demikian akhir dari kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Karena kejahatan dan kezolimannya, Raja Fir'aun pun diberi hukuman oleh Allah mati tenggelam bersama pasukannya di Laut Merah. Setelah melihat dan mendengar kisah dari Nabi Musa dan Raja Fir'aun, Bu Guru memiliki beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai tugas untuk kalian semua. Pertanyaan yang pertama, sebutkan pesan moral yang dapat kalian peroleh setelah kalian mencermati dan menonton kisah tentang Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Pertanyaan yang kedua, sikap apa saja yang dapat kalian tiru atau kalian teladani dari Nabi Musa alaihi salam? Pertanyaan yang ketiga, sikap apa saja yang ada di dalam Raja Fir'aun yang tidak boleh kita tiru? Pertanyaan yang keempat, silahkan kalian ringkas kembali kisah tentang Nabi Musa dan Raja Fir'aun menurut versi kalian sendiri. Itu tadi 4 pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian kumpulkan sebagai tugas untuk kalian semua. Jangan lupa untuk dikumpulkan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Kita akhiri dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.